Pelita Hati bersama Pastor Damian Doraman OFM Kapusin dari Paroki Singkawang, Kalimantan Barat, dan Agnes Murniati dari Paroki Tebet, Jakarta Selatan. Pax et Bonum. Semoga Tuhan menganugerahkan damai dan kebaikan-Nya kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi? Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepatlah ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam. Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Dendam menelan korban. Setelah Herodes ditegur oleh Yohanes karena mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri, Herodias sakit hati dan menaruh dendam pada Yohanes. Ia merasa Yohanes mengganggu urusan rumah tangganya. Maka Herodias pun memanfaatkan puterinya untuk melakukan aksi balas dendam. Ia menghasut puterinya yang masih polos dan murni hatinya untuk minta kepala Yohanes. Anak yang cerdas, lincah, dan berhati malaikat itu telah diubah oleh ibunya sendiri menjadi penjahat berdarah dingin. Tanpa rasa takut, tanpa rasa jijik, ia membawa kepala Yohanes dalam sebuah talam dan memberikannya kepada ibunya. Seorang anak yang seharusnya dididik untuk mencintai kehidupan, dihasut oleh ibunya sendiri menjadi penjahat kemanusiaan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kekudusan, pada hari ini Engkau mengingatkan kami agar tidak mudah bersumpah, karena sumpah itu bisa menjadi bumerang. Melalui pembacaan Injil ini, Engkau mengingatkan kami bahaya dendam. Karena dendam, Herodias memanfaatkan anaknya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Jauhkanlah kami dari mendendam dan anugerahkanlah semangat mengampuni. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah anak-anak kami dari segala kejahatan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin.